Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang ke sesi sharing programmer cepat episode 20 kali ini. Di episode 20 kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator pada Flutterflow. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas sekali, Mas. Oke, oke. Oke, kita mulai ya. Ya, pertama-tama seperti biasa, kita akan membuat project dengan nama kalkulator app. Kita create blank. Nggak usah setup Firebase, lalu start building. Oke, kita hapus nya saja karena kita tidak membutuhkan itu. Di sini saya menggunakan grid view untuk tombol-tombolnya, tombol angka-angkanya. Lalu di dalam grid view saya beri container untuk tombolnya itu sendiri. Lalu beri teks. Grid view ini saya mau per baris saya beri 4. Dan untuk teks pada kontainer ini akan saya besarkan menjadi bold. Lalu saya kasih kosong. Oh, nah sudah. Agar teksnya di tengah, child alignmentnya kita ke center. Lalu saya beri sedikit style di sini, mungkin 10. Lalu saya copy dan paste. Ini saya angka angka nolnya saya ganti jadi sesuai dengan apa yang tampilan kalkulator biasanya. Tujuh. Oke, lalu saya tambahkan operator plus
minus multiply oke. Dan untuk kontainer yang berisikan operator saya ganti warnanya, fill color, lalu saya pilih tertiary. Oke, karena saya mau ada padding di kanan juga kiri, saya akan mau beli padding. Oke, nah sudah jadi untuk tombol-tombolnya. Setelah itu saya mau buat angka yang muncul di kalkulator tersebut. Kasih teks, teksnya saya perbesar jadi 35 mungkin, lalu saya rada kanan dan alignmentnya saya ke kanan. Oke, sudah. Setelah itu karena saya juga akan menambahkan fitur clear dan juga fitur history, maka saya akan juga tambahkan sebuah row, lalu saya berisi tombol clear dan tombol untuk pindah ke page history. Button. Dan juga saya beri icon. Saya kasih justify content between. Lalu saya beri padding 10 juga untuk kanan kiri. Untuk teksnya juga 10 10. Oke, untuk badan yang ini clear. Mungkin akan saya perbesar height-nya 60. Saya beri padding juga mungkin. Nah, lalu iconnya ini saya ganti menjadi icon history. Saya ganti fill colornya saya ilangin. Oke, juga bordernya saya juga akan hilangin. Oke, lalu saya akan membuat page history. Create blank history.
saya akan beri sebuah icon untuk kembali ke halaman home. Ganti iconnya, back. Oke. Lalu juga saya beri untuk list dari historinya. Saya beri kolom. Di kolom itu saya beri sebuah teks. Teks ini nanti akan muncul berupa historinya. Kolom ini akan saya rada kiri. Teksnya mungkin saya perbesar 25 20. Oke. Padding 20. Untuk bagian interface, apakah ada pertanyaan? Oke, akan saya lanjut. Oh, karena grid view ini bisa di scroll, maka akan saya buat jadi ini. Nah, oh bentar. Oke, saya akan membuat sebuah state. State ini saya gunakan untuk dari input user. Input string, tidak list, tidak persisted. Oh ya, saya beri defaultnya 0. Lalu teks ini saya ambil dari state yang sudah saya buat tadi, yaitu input. Nah, lalu pada kontainer ini, supaya jika user mengklik 0, maka muncul 0 pada di sini. Dan jika user mengklik lainnya dan muncul lainnya seperti itu, maka kita harus membuat seperti jika diklik jika diklik maka update upstate input. Nah, set value saya akan gunakan conditional if then else. Nah, seperti ini. Jika input sama dengan 0, maka value-nya 0.
Jika tidak, maka 0. Kita copy action, kita ke kontainer yang lainnya. Jika input masih 0, maka jika kita klik ini, maka value yang didapat adalah 1. Jika tidak, maka ke combine text, lalu teks pertama kita ambil dari upstate yang sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan dengan 1. Nah, oh ya, yang 0 juga sama seperti tadi harusnya. Kita combine text, lalu teks pertama kita ambil dari upstate input, lalu kita teks 2 berisikan 0. Kita copy yang tadi agar cepat, lalu paste. Jika input masih sama dengan 0, maka value-nya yang didapat 2. Jika tidak, maka value yang didapat sama dengan input yang sebelumnya ditambah angka 2 itu sendiri. Kita ubah sama seperti yang tadi. Oke. 4. Lima. Oh, untuk yang action ini apakah ada pertanyaan sambil saya mengisi semua action pada tombol ini? Tujuh. Lalu untuk operator, saya tidak buat menjadi ini, tetapi saya tetap buat menjadi 0.
tetap menjadi 0 ditambah multiply. Jika input sama dengan 0 tetap menjadi 0. Jika input tidak 0 maka minus. Plus sebentar, ini harusnya tetap 0. Oke. Ini ini saya buat ke string web dulu, lalu saya buat seperti ini. Nah, jadi tidak bisa di scroll. Oke, coba dites. Seharusnya aplikasinya bisa berjalan sesuai dengan tombol yang diklik oleh user, tetapi belum bisa melakukan operasi. Nah, untuk melakukan operasi, saya akan membuat sebuah custom action. Di custom action itu saya menggunakan sebuah package dari Flutter, yaitu function tree. Gunanya untuk mengconvert sebuah string menjadi operasi matematika. Oke, kita add action, lalu function hitung. Setelah itu return value nya kita kasih, yaitu double. Argumen kita kasih input string, nullable-nya kita hilangin. Nah, lalu kita add dependency. Nah, kita kopas yang sini, copy yang ini, lalu kita paste. Aku Gimana, Mas? Oke. Setelah kita paste dependency, kita refresh untuk add, lalu kita klik tombol ini yang berada di kanan atas, kanan pojok atas. Nah, kita copy to editor. Di sini kita kasih sebuah variabel double, yaitu bernama total, dan variabel total itu bervalue yaitu sebuah variabel input string yang sudah di interpret. Nah, fungsi interpret ini untuk mengkonversi dari string ke operasi matematika. Interpret. Lalu saya buat to double karena variabel ini adalah variabel double. Setelah itu saya return total. Lupa titik koma. Oke. Save action. Parameters input string. Sebenarnya udah sama.
Oke. Oh, oke. Oke, aman. Nah, untuk tombol sama dengan ini, kita add action, lalu kita gunakan action yang custom action. Kita gunakan action yang sudah kita buat tadi, yaitu hitung. Nah, dihitung ini kita diharuskan untuk memasukkan input string, variable input string, yaitu yang diambil dari input user. Kita ambil dari upstate, yaitu input. Lalu outputnya kita beri nama hasil hitung. Hasil hitung. Oke. Sudah. Error. Ini kenapa error? Oh iya, saya lupa untuk mengimport function tree ini. Kita harus import dulu. Kita copy ini, lalu kita paste di sini. Nah, sudah. Coba kita refresh. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Bisa lewat chat atau langsung. Loading. Sudah berapa menit ya ini? Oh, kita coba reload. Seharusnya aplikasi kalkulator ini sudah berjalan semestinya. Hanya saja kurang pada fitur history. Setelah ini kita akan membuat fitur history. Oke, kita tes. 7 G sama dengan
Kok belum bisa ya? Sebentar. Kayaknya udah semua deh. Oh iya, kita belum mengubah input ini mengambil hasil hitung. Jadinya sebenarnya hasil hitung sudah jadi, tetapi belum kita berikan ke input sehingga tidak muncul pada layar. Kita open dulu action flow editor, lalu kita ke add action, state management, update upstate untuk yang input. Nah, input ini kita ubah value-nya menjadi action output, yaitu hasil hitung. Confirm. Kita reload. Oke, 7. Nah, sudah bisa. Dikurangi 3. Nah, bagi 3. Nah, sudah bisa. Untuk button clear ini saya buat ketika diklik state management update upstate set field, yaitu input, maka inputnya kita set value menjadi 0. Nah, untuk kalkulatornya sendiri sudah selesai, tetapi untuk fitur historinya kita akan buat dengan cara kita membuat state terlebih dahulu. Kita pergi ke state, add, yaitu history. Nah, kita buat list, create. Nah, untuk membuat history itu sendiri, saya menggunakan jika tombol sama dengan ini diklik, maka saya akan menambahkan list pada history, yaitu dari hasil hitung. Nah, tetapi jika ini saja, maka history yang tampil hanya hasil hitungnya. Bagaimana caranya agar history yang tampil itu operasi matematikanya lalu sama dengan hasil hitungnya? Nah, caranya yaitu pertama kita add dulu lagi. Lalu sebelum kita update state input ini, kita yang input sebelumnya kita masukkan ke history terlebih dahulu. Yang operasi matematikanya kita masukkan ke history terlebih dahulu dengan cara add to list. Value to add nya yaitu action output, yaitu input. Nah, lalu setelah itu
kita update item at index. Nah, item at indexnya ini kita harus menggunakan code expression. Kita add argumen dengan tipe data integer. Value-nya kita kasih abstract history, lalu number of item. Gunanya untuk mengambil banyaknya jumlah history. Nah, var 1 min 1. Cek error. Oke, aman. Nah, code expression ini sama dengan jika codingannya yaitu history.length min 1. Kita seperti ini. Lalu select update itemnya, kita set value. Value apa yang kita set? Yaitu combine text. Combine textnya yaitu kita ambil dari history, lalu kita ambil item at index, kita ambil yang last, yang terakhir, kita confirm, lalu kita add text, kita kasih sama dengan, kita add text, lalu ke upstate atau tidak, langsung ke hasil hitung. Nah, sudah. Oke, sudah semua. Lalu jika kita klik button ini, kita klik tombol ini, maka kita navigasi ke page history. Navigate to history. Lalu saat kita klik ini, kita back. Add action. Navigate back. Oke, sudah. Nah, hello world ini kan mempunyai parent yaitu sebuah kolom. Kolom ini akan saya map dengan cara seperti ini. Lalu history. No further change. Oke. Save. Nah, lalu untuk hello world-nya kita kasih list item no further change. Oke. Kita reload. Oh iya, yang clear ini sudah saya buat belum? Oh, udah. Oke. Kita tes. Kita ke history. Nah, sudah muncul. Kita back. Kita clear. Ke history masih tetap ada. Lalu kita coba
pakai titik koma sama dengan, nah bisa, dan juga ada di history. Jadi seperti itu cara membuat sebuah aplikasi kalkulator menggunakan Flutterflow. Kesimpulannya yaitu saat membuat aplikasi ini teruntuk saya menggunakan custom action, lalu saya memanfaatkan combine text, lalu saya juga memanfaatkan sebuah conditional dan juga code expression. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Untuk aplikasi ini bisa digunakan siapa saja ya kak? Maksudnya apa ya mbak? Maksudnya gimana? Boleh. Oh iya mas, kalau bikin sharing session lagi mau buat aplikasi apa? Sejujurnya saya kurang tahu sih mau buat apa. Belum ada pandangan. Biasanya itu umum atau hanya orang yang membuatnya saja? Oh ini kan saya hanya test mode. Nah test mode ini hanya saya saja yang dapat menggunakannya. Nah kalau mau untuk semua orang yang menggunakannya, kita bisa ubah. Nah kita bisa ubah menjadi kode, kita bisa ubah menjadi APK, dan itu semua orangnya dapat menggunakan. Tapi untuk yang kode dan APK ini khusus berbayar ya mbak, jadi nggak bisa gratisan. Oke, sama-sama mbak. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktu luangnya yang untuk dapat menghadiri programmer cepat episode 20 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama, Mbak.